Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa setia YouTube channelnya Semarang Pemkot. Kembali lagi bersama saya Mas Daniel Arif Sanjaya di program Hobi Jadi Rezeki edisi Sintakraf. Ya, di sebelah saya ini sudah ada owner dari Sintakraf. Monggo Ibu bisa memperkenalkan ke pemirsa YouTube dulu. Saya Bu Sinta, Pak. Oh, Sintakraf itu dari nama Bu Sinta Ya, sendiri. betul. Kenalkan ke pemirsa YouTube channel YouTube-nya Semarang Pemkot. Terima kasih Mas Daniel Sanjaya. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa YouTube Semarang Pemkot. Selamat berjumpa dengan kami Sintakraf. Perkenalkan, saya Bu Sinta, owner dari Sintakraf. Wis, owner dari Sintakraf langsung loh ini nih Bu. Saya minta penjelasan tentang produk-produknya dulu. Dari Sintakraf sendiri ada produk-produk apa aja Bu? Produknya itu core-nya ya Mas, utamanya itu adalah Yang produk utama ya, core-nya. Tas, kemudian pouch, dompet. Nah, kemudian ada juga produk kerudung, terus aksesori, masker. Ya, kalau sekarang ini di masa pandemi, kami membuat fashion item new normal berupa tas, kemudian maskernya itu satu set. Oh, senada. Senada. Kan saya lihat banyak artis-artis yang menggunakan produk-produk seperti itu Bu ya. Iya. Tas sama maskernya senada. Bisa boleh dijelaskan satu-satu nggak Bu? Mulai dari apanya lah, mungkin lah pembuatannya apa, bahannya dari tas dulu deh, yang core-nya dari. Oh iya. Jadi seperti tas ini ya. Ya. Tas ini. Nah, ini adalah tas multifungsi yang medium. Nah, kami menyebutnya adalah lail bag. Oh, lail bag. Ya, ini lail bag. Bahannya ini dari kain serat yang unik. Kemudian dikombinasikan dengan kulit, Oh. kulit asli ya Mas. Ya. Kemudian sebagai ikon tas dari kami adalah Sulam Pita. Sulam Pita ini menjadi ikon kota Semarang. Kemudian waktu itu memang ini adalah trennya Sulam Pita. Kemudian kami mencoba untuk membuat produk dengan Sulam Pita ini dan ternyata booming. Alhamdulillah sampai sekarang pun tidak pernah berhenti untuk order
dengan Pita. sulam pita ini, sehingga akhirnya menjadi ikon Sintakraf itu sendiri. Oh. Jadi tas sulam. Bentar bu, saya agak bingung ini. Sulam pita dan menjadi ikon kota Semarang ini bagaimana sih bu? Cara membuatnya ini dari bahannya pita terus disulam ke kainnya ini apa? Iya. Bagaimana? Iya mas, jadi ini bukan aplikasi ya, bukan tempelan tapi Ah, sulam. iya. Oh sulam. Iya. Jadi Sulam. oke, dan kok bisa menjadi ikon bu? Ya, Itu- karena banyak penyulam di kota Semarang ini, Iya. banyak penyulam di kota Semarang ini. Terus kemudian Ibu Lita waktu itu membuat Macam kayak gini ya sulam pita kayak ini apa? Bu? komunitas. Komunitas. Jadi, Oh, luar. jadi OVOP Sulam Pita Kota Semarang, sehingga menjadikan Sulam Pita ini menjadi ikon kota Semarang. Oh, memang sudah menjadi ikon dan sekarang sudah diaplikasikan di salah satu produknya Sintakraf ya, itu ada di tas shoulder bagnya ini ya bu ya. Iya. Dari tahun berapa bu tadi bu Sintakraf bu? Berdiri sejak tahun 2009 mas, 2009 dan sampai sekarang ini masih 2021, ya. 2021 loh, luar Kami biasa. masih berusaha eksis dan kita tetap komit pada produk sejak kami berdiri sampai sekarang. Kalau Bertahan. anak-anak kaum milenial ada nggak bu yang senang sama produk-produknya dari Ada mas. Sintakraf? Memang kalau saya lihat di dashboard profesional ya, Iya. yang kayak di Facebook atau IG, Iya. itu pemirsa saya itu usianya 25 sampai 55 tahun. Oh, yang lihat di postingan-postingannya Iya. itu. Pelanggan-pelanggan saya di usia itu. Tetapi yang usia 25 tahun sampai 35 tahun itu cukup banyak juga. Dan kami menjadikan itu membedakan menjadi dua pelanggan, itu 35 tahun ke atas sama 35 tahun ke bawah. Karena 35 tahun ke bawah itu selamanya sedikit saja, Oh. kemudian cute, terus dia soft warna-warnanya seperti itu. Oke. Kalau remaja itu masih suka mas, asalkan sulamannya tuh cute, kecil dan soft gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu Yang jeng-jeng ya bisa. banyak warnanya, sulamannya banyak. Hmm. Ada yang hobi ini, kalau ini kan cukup besar-besar, ada yang sulaman Itu kalau saya yang ada kain-kain dari kayak daerah-daerah Indonesia Timur itu, ya, saya suka Mas. ini. Itu namanya sama juga shoulder bag bu. Kalau shoulder bag itu kan yang bisa di mode bahu mas. Oh, bau sama panjang. Iya, ini kan ada beberapa macam ya. Kalau seperti ini, nah, ini kan selempang. Oh iya. Kemudian ini ada jinjingnya. Jadi, Oke. nah ini kalau ininya ini bisa lepas pasang. Nah ini bisa jinjingnya. Nah, sementara yang shoulder bag juga bisa dua macam. Dipendek, panjangkan ya. Nah ini kalau dipendekkan seperti ini. Ini dipendekkan mas. Ini juga jadi jinjing handbag kan jadinya. Ini 35 ke bawah suka ini udah kayak gini. Apa Ini justru suka atas? semua, Oh, Mas. suka semua. Terus ini kalau dipanjangkan jadi mode bahu, jadi shoulder bag seperti itu mas. Ini ya. Ya. Terus Ini masih bisa lebih panjang lagi. Nah, ini bisa dipandang juga. Ini masih bisa dipanjangkan lagi. Bisa Oh, ini kalau sama ibu-ibu ini langsung belanja kayak gini loh pemirsa, kamu kalau mau bu bisa cerita dong bu awal pertama kali membuat Sintakraf ini bu, sejarahnya seperti apa tadi? Belum ya kan belum saya tanya. Oh iya. Dari 2009 itu tadi kan. Kegiatan ini tuh berawal dari hobi mas. Jadi kami memang mencintai, suka berkesenian dari mulai melukis, menyulam, ini suka. Berawal dari kegiatan hobi, terus berkembang menjadi kegiatan yang bersifat ekonomi karena bisa menghasilkan, bisa menegakkan perekonomian keluarga. Terus juga akhirnya setelah kami berdiri ternyata bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk Alhamdulillah. sekitaran kita. Oh, teman-teman yang Ya, jadi ibu-ibu remaja putri yang memang berminat untuk belajar menyulam atau menjahit, nah di Sintakraf itu ada diadakan pelatihan. Oh, sampai ada pelatihan. Iya, ada pelatihannya. Kemudian kalau yang memang berminat untuk meneruskan, melanjutkan, bahkan apa ya, menjadi masih membutuhkan income untuk keluarganya, nah itu bisa menjadi penyulamnya kita.
Oh gitu, ada nggak Bu yang belajar nyulam di sini terus dia bikin brand sendiri gitu, ada nggak? Ya ada Mas. Ibu nggak apa-apa ini, ibu Nggak ngajari apa-apa. aku. Oh, Iya. Itu alami ya Mas ya. Iya. Jadi memang seperti itu, malah saya support Mas kalau ada yang mau mandiri. Jadi membuat kerudung, mungkin kalau tas masih kesulitan ya karena prosesnya panjang. Dari mulai disulam sampai menjadi tas ini prosesnya panjang. Tapi kalau misalkan dia mau menyulam bajunya sendiri, atau menyulam untuk baju, untuk kerudung, itu bisa Mas. Oh, oke. Nah itu saya support, saya tunjukkan di mana harus belajar, kemudian kita silakan aja. Karena itu kan proses alami Mas, nggak bisa kita hantu, pasti nanti ngerti ya, atau ngerti itu jadi entrepreneur gitu. Ibu juga senang ya bisa menciptakan entrepreneur baru ya, Iya, lewat senang, Mas. dari produk dari Ya, alhamdulillah pelatihan yang dilakukan sama Sintakraf senang. ini. Iya. Ini bahan sulamnya dari apa Bu? Itu pita Mas, ada pita satin, yang ini pita satin. Oh ini kita satin, Iya. Pita dan benang. kita sama benang ya. Iya. Dari sini dari Sintakraf sendiri penjualannya menggunakan cara yang seperti usaha konvensional apa non konvensional, Iya. digital marketplace atau hanya pameran aja? Dulu sebelum pandemi memang kami mengandalkan konvensional Mas, jadi offline, terutama melalui pameran-pameran ke Jakarta dan berbagai kota Masih di di Jakarta Indonesia. juga? Iya. Ke luar pulau juga Mas. Walaupun Ya, ke juga Bali pernah, bahkan ke Batam juga pernah, ke Oh, Palembang, Jambi, Pak Kalimantan, Banjarmasin, Pontianak pernah ya. yang banyak bulenya mana Bu? Bali ya pasti Iya. ya. Pernah lihat produknya Sintakraf terus? Senang Mas, tapi kalau ke Bali saya harus hati-hati dengan seleranya. Jadi benar-benar yang Oke. warnanya itu Jadi barang yang dibawa khusus juga ya? iya khusus. Tapi kelihatan kelasnya Mas. Jadi tapi kalau ke sana saya kan waktu itu pamerannya di Nusa Dua sama Sanur, itu kan banyak belinya. Jadi saya harus membawa yang seperti ini mereka suka. Oh model-model kayak Jadi gini. warnanya tuh warna-warna bumi. Oh, alam, Natural. temanya tema alam, warna-warna bumi, natural, nature. warna bumi, kemudian dipadu dengan kulit. Oh, oke. Jadi juga ini kainnya ini juga warna bumi, kulitnya juga Nanti tone pokoknya Iya. ininya Mas. Tonnya Oke. tone. dan art ya. Ada daun-daunnya, ada warna kuning, ada warna tanah. Jadi setiap daerah tuh Kalau memiliki di kesenangan. Kalimantan ya, Nah, saya bawa yang merah oke. Kenapa Bu di sana kenapa dominan model-model yang warnanya sangat cerah? Tapi jangan dijawab dulu, kita saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama.
Jumpa lagi pemirsa YouTube channel Semarang Pemkot. Masih bersama saya Mas Daniel Arif Sanjaya di program Bumi Jadi Rezeki. Masih bersama dengan Bu Sinta, owner dari Sinta Craft. Tadi pembicaraan kita terpotong pesan-pesan yang mau lewat, Bu. Info-info penting tentang Kota Semarang. Biasanya pemirsa menyaksikannya lewat iklan yang ada di YouTube channelnya kita. Oh iya, Bu, bahas tadi tentang produk, pengalaman Ibu mengikuti pameran. Tadi kita sudah sambat Bali, kita sekarang pindah ke Kalimantan. Nah, dengan Kalimantan sendiri kenapa suka dengan warna-warna yang merah? Kalimantan, Sumatera itu hampir sama ya Mas. Oke. Bukan hanya merah tapi full color Mas. Oh, full color ininya, terang benderang. Iya, full color. Jadi warna-warna cerah itu masuk Mas kalau bisa. Kan kita bisa lihat juga produk songketnya mereka itu Oh, kan iya. warnanya kan cerah ya Mas ya. Warna-warna emas gold kayak gitu. Jadi kita juga menyesuaikan membawa warna-warna seperti itu. Jadi setiap daerah punya potensi kesukaan masyarakatnya sendiri-sendiri. Nah, Iya. kalau Semarang, Bu, kita bahas ke Semarang. Nah, Semarang, Kalau Semarang itu sembarang mungkin ya. Mau Semarang ini gampangan, kafe seneng nih. Asal harga cocok gitu ya. Semarang seleranya tinggi Mas. Wih, luar biasa. Seleranya tinggi bagus Mas. Kalau Semarang itu saya juga harus hati-hati. Itu tapi kalau pameran itu pamerannya di mana? Kalau di Citraland sama di Paragon, nah itu juga seleranya hampir sama kalau saya ke Jakarta. Oh gitu. Iya, sudah bagus Mas kalau di situ. Nah, Jadi saya juga nggak akan sembarangan membawa produk. yang di Jakarta itu kan tadi Bu sempat cerita sebelum kita mulai mereka membicara ini ada yang namanya acara namanya Inacraft, di mana itu yang ada di situ adalah seluruh kesenian yang ada di Indonesia, Bu ya. Iya. Tumplek blok jadi satu di situ. Nah, anu ya Bu, ada rasa gimana ya mengikuti pameran dengan sebesar itu gitu dalam dirinya itu seperti apa? Bangga apa mungkin minder apa apakah kita hanya langsung ikut aja bisa di itu nggak sih Bu, di kurasi nggak sih Bu? Kurasi. Nah, apa ini kalau bisa lolos? Iya, kurasi. Kemudian saya lolos membawakan produk kria ya Mas ya. Jadi saya beruntung karena produk saya ini kria. Jadi waktu di Inakam itu kalau misalkan produknya batik persaingannya sangat ketat Mas. Tapi untuk kria itu saya merasa masih banyak sekali peluangnya. Jadi setiap produk yang saya bawa memang saya persiapkan dengan hati-hati. Setiap pameran ke Jakarta itu persiapannya hati-hati karena di sini bicara masalah selera. Selera. Harga itu masih bisa diterima, masih bisa masih bisa di ini, tapi selera tuh nggak bisa. Nggak bisa dibeli ya. Iya, jadi benar-benar harus menyesuaikan banget itu tentang selera. Kemudian mereka menyukai yang craftnya itu menonjol. Oke, padahal di Inacraft itu kan dalam segitu banyaknya berbagai macam varian harga, bahkan saya pernah datang beli kopi satu cangkir aja 120.000. Mahal sekali Bu kalau yang di sana itu. Makanya kalau orang datang ke sana nggak bakal tanya harga pasti ya. Iya Mas. Tapi yang penting kualitas dari produknya. Jadi di sana kita bicara tentang keinginan dan selera mereka, bukan kebutuhan lagi Iya. ya Mas ya. Jadi Oh, won, sediakan di sana ya, won. benar-benar sediakan produk yang berkualitas dan unik. Craftnya menonjol harus seperti itu, unik gitu Mas. Nah kalau batik memang sangat berat ya karena dan Jogja, Solo dan berbagai kota yang benar-benar. Tapi untuk craft Mas peluangnya masih sangat besar. Dan saya itu merasa beruntung, saya mau produk craft dan saya peluangnya sangat besar. Terbukti bahwa barang yang saya bawa itu habis. Luar biasa. Kemudian ada ikutannya loh Mas setelah Iya. kembali ke Semarang ini. Oh, ada yang Iya Mas, justru itu yang kita harapkan dari pameran. iya. Gitu. Jadi pameran istilahnya promosi ya, kita itu memamerkan, memperkenalkan produk kita. Walaupun ya transaksi langsung juga sangat kita butuhkan. Tapi setelah pameran itu Kuncinya kan setelah ya, pameran itu setelah juga. pameran itu justru penjualannya semakin bagus. Kalau laku di pameran, apalagi di Inacraft langsung di hari bonus ya Bu ya. Iya Mas. Buat sanggup-sanggup beli makan sama operasional. Tapi secara tidak langsung order belakangnya ini yang Iya. ditunggu nih. Betul banget. Apalagi sekelas bergengsi, acara bergengsi sekelas Inacraft itu kalau yang saya tahu tidak hanya hanya kesenian batik, tidak hanya kesenian craft,
ada piring, ada macam-macam produknya, ada gelas kerajinan tangan, pokoknya komplit lah itu seluruh Indonesia di situ Pak. Yang dari Semarang yang ikut pameran-pameran seperti itu apakah dari Sintakraf aja Pak? Oh iya banyak sekali Mas, saya itu sebagian kecil Dari yang iya, masuk saya hanya bagian dari itu, yang lainnya banyak. Semarang sudah maju. luar biasa sekali. Apresiasi buat para pengrajin-pengrajin yang ada di kota Semarang. Sekarang ikut saya tanya, bukan sudah ikut pameran, festival di mana-mana, berdiri sejak tahun 2009, membaca peluang setiap daerah, maka pameran itu harus mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, strateginya seperti apa? Agak berat nih malah ini kan masalah menentukan kualitas produk. Oh kalau saya pameran ke sana saya harus begini nih, saya kalau kesini saya harus siapkan ini. Kok bisa tahu triksnya itu? Proses pembelajarannya bisa di-sharing ke pemirsa, siapa tahu pemirsa nanti terinspirasi. Iya, sebenarnya kalau sekarang ini kan pamerannya virtual ya. Oke. Kalau dulu kan offline. Ya, Sebenarnya kalau sekarang itu lebih mudah untuk mencari informasi itu ya, karena datanya lebih Ini aja ya, Bu, ya? tersedia Mas. Terus kita bisa juga trial kan Mas. Oke. Kalau sekarang ini ya kan kita lemparkan, kita meminta respon dari follower kita atau pelanggan kita. Kalau dulu itu pengalaman lebih banyak berbicara sih Mas kalau saya. Pengalaman terus juga mempelajari dari teman-teman yang sudah duluan pameran ke wilayah-wilayah tersebut. Terus juga dari dinas-dinas juga memberikan arahan juga. Mereka juga mengkurasi produk kita. Mereka juga memilih untuk pameran kelas A. Oh nih, Ya. bisa nih Bu masuk di kelas ini. Iya, bisa nih. iya seperti itu Mas. Ya kita kalau berangkat harus membawa produk terbaik sih Mas. Cuman saya juga memang ya tadi kayak saya katakan kalau ke Jakarta berarti saya memilih warna-warna yang itu juga warna bumi Mas. Earthy tone ya warnanya ya. Earthy tone. Kemudian berbicara selera nggak harus kulit tapi kualitas. Iya, Kemudian kalau ke luar Jawa itu full color. full color. Gitu. Pokoknya dilihat dari ke daerahnya masing-masing itu Iya. punya potensi sendiri-sendiri. Iya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kita riset dari apa ya pengalaman orang lain juga seperti itu. Dan Nah. dari penjualan yang sebelum-sebelumnya. Untuk produknya dari Sintakraf sendiri Bu, kan ini kan pemirsa juga mau tahu rate harganya dari sini tuh dari start dari berapa sampai ke berapa. Boleh nggak Bu dikasih tahu? Boleh. Nah, untuk Mas, tapi kalau boleh tadi lanjut dulu ya Mas oh ya. iya, Tadi kan dulu itu saya sangat mengandalkan offline ya offline seperti itu. Nah kalau sekarang ini ternyata sejak pandemi ini offline itu terjun payung. Sekarang semua perusahaan harus Betul, beralih ke dunia digital semua. Betul, jadi saya tidak mungkin mengandalkan ini lagi Mas. Jadi perilaku bisnis harus berubah. Jadi yang tadi dibilang digital marketing itu benar-benar Penting, sangat kita butuhkan. Jadi pemasaran melalui digital seperti itu. Jadi online ya Mas. dulu mungkin kalau Ibu hanya untuk membuat suatu produk hanya memikirkan kualitas dari produknya sendiri, sekarang memikirkan cara promosi digitalnya ya Bu ya. Iya Mas, justru Bisa itu. fotonya Iya. gimana. Betul Mas. Mungkin produksi udah biasa, tapi Iya. sekarang cara menjual yang Kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, apakah itu sesuatu hal yang baru buat Ibu? Apakah Ibu juga harus membuat sebuah tim lagi? Apakah Ibu tetap sendiri atau Ibu belajar dari mana Ibu? baru banget enggak Mas, tapi Ya. ya tetap baru ya saya bilang ya. Kan sebelumnya kita sudah online juga ya, tapi bukan utama ya Mas. Jadi santai aja, pokoknya kita juga posting. Kalau sekarang ini benar-benar saya fokus untuk Posting. fokus di media sosial Mas, Iya. terutama di IG sama di Facebook. Oke. Kalau yang di marketplace juga itu karena ada beberapa Aplikasi e-commerce ya. ya yang mereka juga inginnya membelinya lewat itu. Oke. Jadi kalau yang ingin dijual lewat aplikasi marketplace ya kita ikutin juga. Kalau yang mau langsung karena kepercayaan ya Langsung bisa silakan. langsung silakan. Iya. Jadi itu benar-benar kan kalau online itu kan harus saling percaya ya, Iya. Mas, ya. Gitu. Jadi kalau sekarang itu meriaknya masyarakat
lewat dunia digital ya Bu ya. Iya, Kalau pasti. dulu kita kumpul sehari satu di salah satu pameran sambil lihat jalan-jalan. Kalau sekarang produknya yang tampil aja, masyarakatnya dunia digital. Itu dan itu menjadi utama loh Mas. Ya, jadi nggak bisa itu sampai ya, benar-benar itu utama. Jadi kita menembus pasar lewat itu. Lewat dunia digital, lewat dunia maya, lewat media sosial. Mau Itulah. nggak mau harus belajar. Itu. Saya udah umur Mas. Tapi itu masih ya Bu ya, taktik gitu. Saya tetap pelaku utamanya ya Mas. Tapi saya juga Kalau ini meng-hire- moto produk meng-hire ini tim. itu Saya moto sendiri. Wih. Tapi saya juga meng-hire orang juga Oke. untuk hal-hal yang krusial kayak misalnya pembuatan video produk. Saya nggak mau asal-asalan, saya harus meng-hire tim untuk membuatkan yang profesional ya. Jadi kalau saya harus mengirimkan video produk saya, video profil Sintakraf itu saya diri. Nah, Karena beda sekali waktu saya memperkenalkan diri terus saya kirimkan video profil yang ibu syuting ya, sendiri. enggak yang saya pakai tim yang bagus itu beda. Mereka juga menanggapinya. Wah ini kok ini Profesional. aja diperhatikan ya. Ya, Sekarang itu banyak masyarakat atau pengusaha-pengusaha beralih ke dunia seperti itu. iya. Makanya saya harus menyesuaikan diri juga Mas. Harus Jadi belajar. selain produk, konten juga jadi yang dipikirkan. Produk nomor 1, konten nomor 2. Yang ketiga hasil dari kontennya itu sendiri. Nah, ini Bu, ini tadi harganya tadi masyarakat Oh, iya. biar mau beli di Sintakraf ini ada sosial medianya nggak Bu? Ada. Nah, dipromosikan. Iya. Silakan mengikuti Sintakraf lewat IG Sinta_Craft. Sinta_Craft. Iya, IG-nya. Kalau Facebooknya? Facebooknya Sintakraf Official. Boleh alamatnya di sini boleh Bu? Alamat datang beli di sini langsung Oh boleh? bisa. Nah, kasih tahu. Oh, ya. Beralamat di Jalan Sinar Pelangi nomor 482, Perumahan Sinar Waluyo, Semarang. Nah, Sinar Waluyo Kota Semarang pemirsa, produk-produk luar biasa. Ada tas, ada hidung, ada hijab, ada bros, semua handmade dibuat dengan tangan langsung dari ownernya. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Mungkin ada mau sedikit penutup, saya mau minta Bu menyampaikan harapannya Ibu untuk pemerintah Kota Semarang. Terima kasih Mas Daniel. Ya. Kalau harapan kami terhadap pemerintah Kota Semarang, karena ini kami masih harus menghadapi pandemi COVID-19, jadi kami sudah harus merubah perilaku bisnis kami yang tadinya konvensional menjadi Digital. digital. Nah, ini terus terang kami membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Jadi kami mungkin bisa didampingi, diikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan dan praktek langsung mulai dari mungkin pengambilan gambar, video, foto ya Mas, sampai kemudian gimana caranya kami mengoptimalkan media sosial, konten-kontennya, ya. marketplace-nya. Jadi itu harus benar-benar dioptimalkan sehingga itu bisa menjadi jalur kami untuk melakukan penjualan yang kontinu. Luar biasa. Ya, kemudian juga Mas, kalau dulu kan kita pamerannya offline. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan pamerannya virtual. Ya. Jadi kami kalau misalkan kalau bisa kami juga dijawil, diikutkan dalam Ya, pameran-pameran itu, diajak. Terus tolong dibuatkan aplikasinya yang ya. bagus Mas, Ya. jangan yang berat ya Mas. Jadi kalau kita berada di urutan bawah itu pada waktu di switch itu gampang munculnya. Oke. Pokoknya kalau pameran virtual, kami memohon kepada dinas untuk bisa membuatkan pameran virtual yang profesional yang bagus, yang bisa menunjang itu Mas. Luar biasa. Sudah Bu, semoga harapannya segera terkabul. Terima kasih Bu Sinta sudah mau jadi narasumber di program Hobi Jadi Rezeki. Ini kalau saya bicara sama pengusaha kafe, seniman itu saya waktunya lama, 20 menit akan kurang. Nanti Anda akan bisa menyaksikan video ini Kamis minggu depan. Saksikan terus program Hobi Jadi Rezeki di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Terima kasih Bu Sinta sudah mau jadi narasumber di program Hobi Jadi Rezeki. Semoga Sintakrafnya laris, usahanya dapat berkembang, konten-kontennya bisa semakin cakep, masyarakat semakin tahu, semakin paham tentang produknya.
dan banyak yang datang ke sini. Jangan kemana-mana. Hasta la vista. Ya, mohon.